Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program Podcast Tajuk, dan di meja Podcast Tajuk malam hari ini sudah hadir tamu istimewa saya, Dandim 1615 Lombok Timur, Letkol Infanteri Bayu Sigit Dwi Untoro. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Dandim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak. Ya, senang sekali Pak Dandim kita bisa ngobrol lagi di meja Podcast Tajuk pada malam hari ini, dan kita akan membahas satu tema pemirsa yang rasa-rasanya menggugah kita semua. Kami berikan judul Manggilmu. Ya, kalau di sini sudah ada Pak Dandim, ada apa sebetulnya? Nah, kita mendapatkan informasi pemirsa bahwa akan ada pembukaan menjadi prajurit atau personil TNI Angkatan Darat. Bagi Anda, mungkin orang tua atau anak-anak muda yang berniat untuk menjadi prajurit atau personil TNI Angkatan Darat, benarkah sudah dibuka? Kita konfirmasi langsung sama Pak Dandim pada malam hari ini apa persyaratannya dan bagaimana kemudian anak-anak muda di luar sana harus mempersiapkan diri. Itulah yang akan kita bahas malam hari ini, dan pemirsa Anda juga bisa berinteraksi langsung bersama kami dengan meninggalkan komen selama kami live di kanal Facebook atau di laman Facebook @Selaparang TV Production dan juga di kanal YouTube @Selaparang TV Production. Ini menarik Pak Dandim. Kalau kita bertanya soal apa cita-cita anak bangsa Indonesia ini, kayaknya menjadi anggota TNI, kalau anak-anak ya SD, SMP, TK bahkan, kayaknya menjadi anggota TNI ini menjadi salah satu top 3 lah, list tertinggi orang atau anak-anak bangsa Indonesia ini ingin menjadi anggota TNI. Ini artinya ada stigma bahwa TNI ini adalah satu pekerjaan, saya bilang, nanti mungkin Pak Dandim bisa mengkritisi itu karena ini bukan pekerjaan tetapi pengabdian kepada negara, begitu. Nah, dan kami mendapatkan informasi Pak Dandim bahwa akan ada pembukaan menjadi prajurit TNI untuk 2025. Pertanyaan pertama saya, benarkah itu? Karena banyak sekali kadang-kadang hoax yang beredar. Baik Mbak, terima kasih. Jadi memang sebenarnya pembukaan ini memang sudah berjalan dan saat ini sudah melaksanakan beberapa kegiatan tes yang dilaksanakan. Tentunya ini tidak hanya saat ini saja berhenti, otomatis nanti ada gelombang kedua, kemudian tahun berikutnya juga akan selalu ada. Oke, ini berarti benar ada pembukaan gelombang pertama untuk menjadi anggota TNI. Di formasi apa yang dibuka? Apakah Tamtama, Bintara, atau Perwira? Untuk saat ini yang di gelombang pertama tahun 2025 ini ada pembukaan calon Tamtama. Nanti kedepannya mungkin akan dalam waktu dekat akan dibuka lagi. Kenapa saya berbicara seperti ini? Karena atas petunjuk dari Presiden Republik Indonesia akan dibangun 100 batalion. Nah 100 batalion ini tentunya memerlukan prajurit-prajurit baru yang harus disaring, yang harus dites sehingga bisa memenuhi kuota untuk 100 batalion. Iya, nampaknya Pak Presiden kita Prabowo Subianto benar-benar serius dengan pertahanan negara, begitu ya. Betul. Dan saat ini di gelombang pertamanya untuk Tamtama. Nah, bagi Bapak Ibu yang mungkin ingin mendaftarkan putra-putrinya menjadi calon Tamtama prajurit TNI, bahwa benar sudah dilakukan, dibuka. Nah, ada pertanyaan lanjutan Pak Dandim, di mana mereka bisa mendapatkan informasi lanjutan soal pembukaan calon Tamtama TNI Angkatan Darat ini? Baik, memang sebenarnya sudah ada linknya ya Mbak ya, cuman kadang belum sampai ke masyarakat kita, mungkin dari masyarakat sendiri ataupun bahkan langsung dari adik-adik kita bisa langsung datang ke Kodim untuk menanyakan, mengkonfirmasi apa saja yang harus dipersiapkan, tentunya seperti itu. Nah, itu dia, bisa datang ke Kodim langsung dan insya Allah di sana sudah ada sekretariatnya untuk menerima pendaftaran. Sudah ada ya. Dan mulai misalnya besok nih, besok hari Jumat sudah ada. Besok pun misalnya bagi mereka yang ingin mendaftar sudah bisa dilayani Pak Dandim. Jadi pendaftaran itu melalui online. Oh, online dulu. Tapi kalau mungkin mereka tidak paham, mereka tidak mengerti, tentunya bisa datang kapan saja. Memang waktu bekerja kita adalah dari Senin sampai hari Jumat. Tetapi dalam pelaksanaan sehari-hari memang kita 24 jam. Jadi kapanpun mereka datang kita ada piket, mungkin akan disampaikan ke siapa akan menghubungi untuk mengkonfirmasi bagaimana cara pendaftarannya seperti itu. Nah, pendaftarannya lewat online, tetapi jika belum jelas bisa bertanya langsung ke Kodim 1615 Lombok Timur. Kalau yang tidak tahu di mana kantor Kodim, itu di dekat
sejurusan dengan kantor Bupati Kabupaten Lombok Timur, jarak 2 kantor saja Pak Dandim ya. Betul. Tapi insya Allah masyarakat Lombok Timur tahulah kantor Kodim 1615 Lombok Timur. Nah, kalau di websitenya atau di secara online-nya, apakah ada website khusus, website dari Kodim 1615 atau website nasional yang bisa dikunjungi oleh calon pelamar? Ada, langsung yang nasional, yang langsung Oke. TNI Angkatan Darat. Oke, itu ya TNI Angkatan Darat. Jadi daftar online, tetapi kalau belum jelas bisa langsung ke Kodim. Kodim. Nah, saya ingin sebelum bertanya soal persyaratan Pak Dandim, persyaratan apa yang harus dipenuhi dan ini bisa menjadi informasi awal bagi mereka yang ingin masuk Tamtama begitu ya. Ada stigma begini Pak Dandim ya, saya harus menanyakan ini bahwa masuk menjadi anggota TNI ini harus banyak uang. Karena kadang-kadang kita membutuhkan uang dalam tanda kutip quote and quote pelicin. Masih ada stigma itu di masyarakat. Apa tanggapan Pak Dandim atas stigma itu? Memang inilah hal yang ingin saya sampaikan kepada seluruh masyarakat. Jadi tidak ada namanya masuk tentara, prajurit TNI Angkatan Darat itu dipungut biaya. Memang ada pengeluaran biaya, tapi pengeluaran biaya itu contoh untuk fotokopi, Iya. transportasi dan lain sebagainya. Tetapi kalau dipungut khusus membayar sekian puluh juta, ratusan juta untuk masuk TNI itu tidak ada. Dan kalaupun ada yang melakukan hal seperti itu, langsung konfirmasi ke kita. Jadi sebenarnya masuk tentara itu gratis tis. Gratis tis 2 kali tis ya pemirsa. Gratis tis. Memang stigma ini banyak sekali kita dengar. Saya mengalami. Dulu saya masuk tentara dalam jenjang perwira karena saya tahu kondisi keuangan orang tua saya, ya saya masuk karena yang pertama mungkin sudah garis tangan, rezeki, dan sama sekali kami tidak dipungut untuk biaya atau membayar. Saya bisa meyakinkan itu karena saya tahu keadaan keuangan keluarga saya. Iya. Itu yang bisa dibilang mungkin pendidikan yang kategorinya mungkin lebih tinggi ya. Waktu itu saya mungkin dapat rezeki pendidikan lewat jenjang perwira, lewat Akmil saat itu. Mungkin orang berpikirnya masuk Akmil itu ratusan juta. Iya. Mungkin bawahnya Bintara bisa puluhan juta dan lain sebagainya. Saya pribadi mengalami itu dan saya tidak. Buktinya saya sampai sekarang masih berdinas. Iya, nah Begitu. itu dia pengalaman pribadi nih pemirsa ya, atau para orang tua atau bagi anak-anak muda yang bersiap untuk menjadi prajurit TNI, gratis tis katanya Pak Dandim tadi. Jadi, tapi begini Pak Dandim, saya tidak ingin melakukan justifikasi, tetapi misalkan ada oknum internal dari TNI sendiri menawarkan jasa-jasa atau mengiming-imingi para calon tamtama ini untuk oke, Anda daftar lewat saya jamin lulus, tapi harus ada uang pelincinya sekian. Apa tindakan di internal seperti apa mendisiplinkan itu misalnya? Nah, tentunya ini hal yang perlu ya, hal yang perlu untuk membereskan permasalahan-permasalahan seperti ini. Dan langkah saya yang pertama adalah saya meyakinkan dulu kepada anggota saya. Saya harus edukasi kepada anggota saya berikan dia penjelasan dan lain sebagainya. Bahkan jika memang ketahuan seperti itu, ya hukum yang akan berbicara. Saya selaku dansa tidak bisa akan membantu dia. Dan ini pun butuh adanya kerjasama dengan masyarakat. Jika ada hal seperti itu, menjamin dengan membayar uang kepada mungkin oknum atau bahkan mungkin itu anggota saya sendiri bisa langsung laporkan ke kita. Nah itu dia pemirsa, jangan percaya ya. Ini anggotanya Pak Dandim sendiri bisa langsung lapor, apalagi orang yang temennya Pak Dandim misalnya nih. Saya dengar ya, karena masih ada seperti itu di masyarakat kita Pak Dandim. Saya dekat nih dengan perwira tinggi atau perwira menengah, atau saya dekat dengan Dandimnya, saya bisa nih memasukkan Anda begitu. Seperti apa masyarakat harus menyikapi misalnya isu jika misalnya internal sendiri sudah kita bina sedemikian, apalagi orang yang eksternal dari TNI itu sendiri. Yang jelas laporkan langsung. Karena begini, sekarang kalau saya menganalisa, saya mencari-cari informasi, jadi sekarang tuh sistemnya yang membuat orang itu tergiur. Tergiurnya apa? Di saat ada yang menawarkan seperti itu, mereka tidak meminta uang awal. Jadi nanti saja setelah jadi modusnya ini nanti saja setelah anaknya lulus. Nah, padahal anak itu lulus bukan karena dia memang lulus, anaknya memang lulus murni. Tapi karena sudah ada pembicaraan seperti itu, itulah yang membuat terkadang orang tua ini, wah ini
ikut sama orang ini enak, tidak diminta biaya. Kemungkinan untuk menipu ini tidak ada karena Tidak dibayarnya setelah lulus. lulus. Padahal itu salah, kebalik gitu. Justru dengan hal seperti itu tertipu besar. Itu tertipu besar. Padahal emang lulus murni begitu Lulus ya Pak murni, Mbak. Dandim. Karena saya lihat tes sekarang itu benar-benar datang dari tim pusat. Bagaimana mereka mau memanipulasi pakai video, tidak bisa. Dulu kita memang tes ya mungkin zaman dulu ya tidak ada CCTV. Kalau sekarang tidak, Mbak. Iya, lebih transparan apa-apa Betul. itu dengan Jadi teknologi. langsung ternilai gitu. Kayak JAS itu langsung didampingi oleh tim dari pusat. Oke. Sehingga para panitia daerah tidak mungkin bisa berbuat apa-apa. Nah, inilah yang perlu saya sampaikan kepada masyarakat. Hal itu tidak ada, jangan mau tertipu. Ya, jadi kalau ada modus-modus seperti itu jangan mau tertipu dan bisa laporkan langsung. Tapi kalau misalnya ngelaporin ini biasanya hal-hal seperti itu kan non kwitansi nih, transaksi-transaksi bawah meja seperti itu Pak Dandim. Misalnya masyarakat mau melaporkan nih, malu kayaknya ketemu sama Pak Dandim nih gitu. Kanal mana yang bisa ditempuh untuk melaporkan, berkeluh kesah bahwa ada, kita tidak berharap ini ada begitu, tapi harus ada langkah antisipasi. Jadi kami ada staf intel kami. Jadi staf intel kami ini emang untuk menangani beberapa masalah, terutama di lingkup dari anggota kami sendiri. Nah itu mungkin bisa langsung kepada Letu Mulyadi selaku pasi intel saya. Mungkin kalau saya malu, tapi saya yakin kalau hal seperti ini tidak perlu malu. Karena otomatis kalau namanya Dandim tidak bisa didikte, gitu kan. Dan saya juga tidak mau anggota saya bermasalah gitu. Saya sayang sama mereka. Kalau sampai mereka bermasalah berarti saya yang salah gitu. Jadi tidak usah ragu, sampaikan saja langsung sama saya. Melalui telepon boleh, mau datang boleh, silakan. Nah, kita senang ya. Jadi Pak Dandim ini open terhadap masyarakat yang mau misalnya ada modus-modus operandi seperti itu, kalau diiming-imingi walaupun tidak setuju laporkan saja supaya tidak menjadi kebiasaan buruk yang seolah-olah ini kita permisifkan, sehingga kayaknya stigma untuk masuk menjadi anggota TNI dengan harus punya uang banyak ini kayaknya agak sulit dihapus begitu ya. Nah, dan pada malam hari ini pemirsa kita berdiskusi langsung dengan Dandim 1615 Lombok Timur yang menegaskan bahwa masuk menjadi prajurit TNI itu gratis tis-tis. Ini untuk gelombang pertama Tamtama. Kalau misalnya nanti ada yang mau bintara atau bahkan perwira masuk Akmil misalnya, itu juga gratis tis-tis atau? Gratis tis, pokoknya semuanya gratis, tidak ada pungutan biaya apapun. Kecuali mungkin mereka ya tadi saya bilang ya, memang harus mengeluarkan uang, tapi dalam bentuk ya dia kan harus fotokopi. Pengeluaran personal ya. Betul. Nah kalau itu jangan pelit, jangan minta Pak Dandim fotokopiin gitu ya, pemirsa ya. Baik, mungkin Anda atau para calon tamtama yang ingin masuk anggota TNI ini bertanya-tanya nih, apa syarat yang harus saya penuhi, apa yang harus saya siapkan, nanti kita akan jawab atau kita akan diskusikan dengan Pak Dandim. Dan sekali lagi kami ingatkan kepada Anda pemirsa, Anda bisa bergabung dengan meninggalkan komen selama kami live di @Selaparang TV Production, baik di Facebook maupun di kanal YouTube. Sesaat lagi tetap di Meja Podcast Tajuk. Endang tulung lik sida pada satwa, sisa yang ikan laut sak bersih dari solah. Halo sahabat Dukcapil Lombok Timur, lagi bingung ya tentang apa saja persyaratan untuk pembuatan KTP? Atau proses penerbitan administrasi kependudukan Anda lama? Atau NIK yang dimiliki tidak aktif di layanan publik lainnya? Atau punya masalah lain terkait dengan layanan administrasi kependudukan? Jangan khawatir, Sobat Dukcapil bisa melaporkan permasalahan baik secara offline dan online.
Sobat Dukcapil bisa melaporkan permasalahannya dengan datang langsung ke Dinas Dukcapil atau UPT Dukcapil masing-masing kecamatan. Selain pengaduan offline, sahabat Dukcapil juga bisa melaporkan pengaduan dan aspirasinya serta permintaan informasi melalui WhatsApp di 0818 0386 2384 atau melalui email Dukcapil Lombok Timur di lotimdukcapil@gmail.com. Bisa juga fitur pesan media sosial resmi Dukcapil Lombok Timur dengan format pengaduan, nama pelapor, tipe laporan, pelayanan, uraian permasalahan, foto pendukung jika ada. Sahabat Dukcapil juga bisa mendapatkan informasi atau berita update Dukcapil Lombok Timur melalui website serta media sosial resmi sebagai berikut. Jangan lupa ya, follow semua akun media sosial Dukcapil Lombok Timur untuk mendapatkan informasi dan berita update Dukcapil Lombok Timur. Untuk memberikan penilaian pelayanan Dukcapil Lombok Timur, sahabat Dukcapil dapat mengisi form pada menu indeks kepuasan masyarakat di aplikasi Bakso, serta halaman poin pelayanan pada website Dukcapil Lombok Timur. Dukcapil Prima, Indonesia Maju. Ya, pemirsa, kembali di meja podcast Tajuk masih bersama dengan Dandim 1615 Lombok Timur, Bapak Letkol Infanteri Bayu Sigit Dwi Untoro. Ini menarik karena bagi Anda yang ingin menjadi prajurit TNI, sekarang 2025 sudah dibuka gelombang pertamanya. Sampai kapan penutupannya, Pak Dandim? Kalau untuk penutupannya nanti di tanggal 3 Maret itu sudah daftar ulang terakhir. Oh, tanggal 3 Maret. Jadi buruan kalau bahasa iklan gitu ya. Silahkan bagi Anda yang berminat menjadi calon tamtama, waktu terbatas sampai 3 Maret, masih panjang sebetulnya waktunya, tetapi mungkin ada persyaratan-persyaratan yang harus Anda penuhi dulu. Nah, ini pertanyaan saya dan mungkin mewakili bagi mereka yang berminat, mungkin Pak Dandim, apa hal-hal awal yang harus dipersiapkan oleh mereka yang ingin menjadi tamtama, menjadi calon tamtama? Jadi sebenarnya untuk menjadi calon prajurit baik tamtama, bintara maupun perwira sebenarnya persyaratannya sama. Oh, oke. Jadi yang perlu disiapkan adalah yang pertama adalah kesehatan tentunya. Ya. Bagaimana kita bisa mengetahui? Caranya banyak. Ini saya kasih sedikit Tips gitu tips ya. ya. Tips Jadi, and trik. kita bisa langsung melaksanakan kegiatan Ridkes. Ridkes tentunya ini di tempat yang ya kalau saat ini mungkin di Denpasar ya memang, tapi bisa juga kita di rumah sakit yang ada di Kabupaten Lombok Timur. Oke. Kita jadi bisa mengecek seluruh kesehatan yang ada dalam diri kita, sehingga kalaupun ada hal-hal yang perlu diperbaiki bisa diperbaiki. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pembinaan fisik. Oh, oke. Karena memang nanti dalam tesnya itu ada pelaksanaan kegiatan garjas ya, kalau kita bilang kesegaran jasmani, mulai dari lari, kemudian renang, kemudian kayak push up, sit up, saperan. Nah, ini bisa dilatih. Bingung cara melatihnya? Kebetulan di lapangan Polda kita memang banyak anak-anak yang saat ini memang dilatih oleh anggota kami juga. Saya lihat mereka melaksanakan kegiatan-kegiatan pembinaan fisik itu. Mungkin itu bisa dipakai momen itu di pembinaan fisik. Kemudian ada namanya psikologi. Nah, psikologi ini memang bukan hal yang, kalau dulu mungkin orang bingung seperti apa. Sekarang banyak kok. Tidak punya uang, saya yakin masyarakat kita sudah banyak yang punya handphone, sudah bisa mengakses bagaimana belajar tentang psikologi. Sebenarnya itu nanti mungkin ada tes wawancara. Wawancaranya tidak sulit, menanyakan tentang Pancasila, tentang Indonesia. Jadi bukan hal-hal yang sulit. Jadi jangan takut masuk tentara nanti ditanya tentang masa tentara, enggak. Itu nanti. Okay. Jadi nanti setelah masuk pendidikan baru dikasihlah materi-materi tentang kemiliteran. Jadi masalah sifatnya kalau MI ini hanya wawancara tentang Pancasila, bagaimana kita terhadap bangsa Indonesia. Jadi tidak sulit. Pengetahuan umum kayak kalau pelajaran dulu PPKN lah ya. Iya, betul Mbak, betul. Memang tidak sulit gitu. Yang sulit itu karena kita terbebani oleh pemikiran, masuknya ini akan sulit. Psikologi seperti apa? Iya, karena saya pribadi sebagai orang awam Pak Dandim, masuk TNI itu berat.
berat. Pak Dandim saja, jangan saya gitu ya. Jadi masuk TNI itu berat. Biasanya yang berguguran itu yang ini dari pengalaman Pak Dandim ya, banyak yang berguguran calon-calon prajurit TNI itu di tes yang tahap mana biasanya Pak Dandim? Biasanya mereka ada dua. Biasanya dua. Kalau tidak di psikologi, dia di sekitaran jasmani. Nah, itu dia ya. Tapi kalau memang nanti persyaratan lain adalah administrasi ya. Administrasi tentunya ini hal yang hampir sama saja dengan pendaftaran-pendaftaran lain. Mungkin dari hasil dia belajar di sekolah, kemudian BPJS, kemudian SKCK tentunya, fotokopi KTP, itu memang sudah mutlak. Nah memang kalau ditanya tadi oleh Mbak, biasanya di mana sih orang berguguran ya? Yang pertama adalah kalau saya nilai adalah di jasmani. Kenapa saya bilang di jasmani? Karena tidak semua orang mau melakukan pembinaan fisik. Saya mengalami itu pada diri saya, harus dipaksa. Kalau tidak bisa ya tidak akan masuk. Kenapa? Tadi saya bilang dari awal, sekarang tes ini bukan tes yang hanya oleh panitia daerah, tapi ada orang pusat yang langsung menunggui di setiap item, bukan satu orang. Jadi ada yang nunggu di tempat lari, ada yang di tempat pull up, sit up, salteran, bahkan di tempat renang pun ada yang dari tim pusatnya. Kemudian yang kedua yang lebih banyak lagi adalah di psikologi. Karena psikologi ini kan kalau saya bilang sebuah konsisten dalam kehidupan memang harus dipelajari. Nah ini kan kadang orang yang mau masuk ini kan dia tidak mengerti nih psikologi. Pokoknya apa yang diperintahkan dan dia mungkin tidak paham. Kadang kita pun yang tentara masih bingung-bingung gitu kan psikologi. Tapi kan sekarang sudah banyak ya, buku sudah banyak terjual. Kemudian di handphone juga sudah banyak. Itulah yang harus dipelajari. Asal mau serius ya belajar begitu ya. Betul, Asal belajar. Jadi memang latihan fisik ini dan jasmani rohani lah kalau bahasanya ya, jasmani dan rohani itu memang harus siap-siap. Apakah ada persyaratan, ini agak spesifik saya bertanya Pak Dandim, spesifik persyaratan berat badan dan tinggi badan? Kadang-kadang fisiknya oke nih, dia olahragawan tapi kurang tinggi misalnya atau terlalu perut buncit. Ada spesifikasi khusus begitu nggak? Sekarang ini sungguh sangat luar biasa ya. Presiden Republik Indonesia dulu standar tinggi untuk masuk TNI ini adalah 163. Ya, untuk yang laki-laki. Ya, untuk laki-laki. Tapi sekarang ini grade-nya sudah diturunkan. 160. Oke. Tentunya kalau yang putri, yang kuat pasti mungkin akan lebih sedikit pendek lagi ya. Kalau dulu memang 163 ini memang banyak sekali yang kurang-kurang dikitnya nggak bisa. Nah, sekarang saya lihat mungkin karena adanya batalion pembangunan teritorial yang akan dibentuk oleh presiden kita, ada 100 batalion. Mbak bayangkan kalau mungkin itu isinya kurang lebih sekitar 400 sampai 700 satu batalion, dikali 100 batalion berapa ribu yang dibutuhkan. Kan gitu, ada yang tamtama, ada yang bintara dan perwira. Nah mungkin dengan hal seperti ini ada beberapa persyaratan yang sedikit dikurangi, dalam hal ini adalah tinggi badan. Tinggi badan ya, tetapi 160. Fisik dan kejiwaan atau psikotes itu memang benar-benar harus memang dipelajari begitu ya. Luar biasa sekali. Terus tadi masalah perut yang agak buncit ya. Ya memang ini tentunya kalau kita secara logika, orang yang perutnya buncit kemudian dia melaksanakan lari, memang dari 1000 hanya satu orang saja mungkin yang dikategorikan dia mampu lari. Karena tes lari ini kan minimal 2.800. 2.800 apa? 2.800 meter. Itu karena namanya tes ya, orang akan berlomba-lomba lebih tinggi nilainya. Dan kalau di tentara ini untuk mencapai 3.000 hanya beberapa orang saja. Tapi kan orang berlomba-lomba. Artinya kalau dia perut buncit, kemudian dia masih mampu, ada item-item yang lain, Mbak. Ada pull up, ada sit up. Jadi tidak hanya dinilai dari satu sisi saja. Kenapa saya spesifik bertanya soal ini, bukan
body shaming begitu ya, perut buncit ini Pak Dandim. Karena kita ketahui generasi sekarang ini mageran, dikatakan generasi strawberry, kelihatan oke di luar tetapi tidak di dalam. Itu kan menjadi isu-isu yang banyak dibicarakan sekarang gitu. Nah, menjadi anggota TNI ini kan nggak main-main nih, apalagi batalion teritorial. Tapi dijelaskan dulu nih, apa nih pekerjaan si batalion teritorial ini biar mungkin bagi peminat menjadi calon tamtama ini ngerti apa yang mereka kerjain. Jadi dengan adanya beberapa programnya Presiden kita, terutama masalah swasembada pangan, pertanian dan lain sebagainya, memang saat ini lagi digencar-gencarkan. Karena ke depan diharapkan Indonesia itu tidak lagi mengimpor barang-barang itu dari luar. Sehingga memang dibentuklah 100 batalion khususnya, batalion teritorial. Di sana nanti ada kompi pertanian, ada kompi perikanan, ada kompi peternakan. Jadi memang kadang kalau mas tentara itu kita jangan takut, oh ini batalion pertanian berarti saya harus punya kemampuan sarjana pertanian. Tidak. Setelah dia masuk menjadi seorang prajurit, itu semua bisa. Ada latihannya berarti? Secara otodidak, Mbak. Otodidak, ya, kayak sekarang ya, prajurit-prajurit saya diperintahkan untuk melaksanakan swasembada pangan, tanam jagung, tanam padi, buka lahan, peternakan. Mereka tidak ada dulu pelajaran kita ya perang gitu kan, pelajaran latihan perang, tapi sampai saat ini kan harus bisa. Dan kalau sudah perintah dari pimpinan kita lakukan A, mau tidak mau A harus bisa. Gimana caranya gimana? Bisa dan bisa gitu. Indonesia bisa, anak-anak negeri ini pasti bisa. Dan ya anggota TNI memang sudah membuktikan itu. Dan sekarang kalau kita lihat giat-giat Pak Dandim bersama anggota di Lombok Timur juga sudah ada pembukaan lahan, aktif di pertanian dalam rangka swasembada pangan itu ya. Jadi itu menjadi batalion teritorial itu seperti itu, tidak hanya belajar perang tetapi juga belajar bertani, beternak, ngangon bebek katanya kalau orang Selong ya. Jadi itu semua dipelajari dan memang logistik ini memegang peranan penting dalam ketahanan satu negara begitu Pak Dandim ya. Nah itu dia. Jadi bagi Anda yang mungkin berniat menjadi calon tamtama untuk gelombang pertama ini harus benar-benar disiapkan fisik dan mentalnya untuk masuk. Nah sebetulnya Pak Dandim, mungkin ada nasihat nih dari Pak Dandim bagi para calon tamtama kita yang berminat. Apa sih spirit yang harus dibawa oleh anak-anak negeri ini yang ingin masuk menjadi anggota TNI? Ya yang pertama adalah berpikir ke depan bangsa Indonesia akan seperti apa. Bagaimana dengan saya ke depan? Contoh kita bisa flashback ke belakang pada saat terjadinya COVID. Banyak sekali terutama TNI, Polri yang tidak dipecat mungkin ya. Karena tidak ada, tapi yang lain terjadi imbas PHK dan lain sebagainya. Kita tidak tahu ke depan ini akan ada apa lagi. Nah tentunya itulah yang harus dipikirkan oleh para pemuda-pemuda kita. Ke depan kita mau jadi apa? Itu yang pertama. Apakah saya mau mengabdi? Mengabdi ini banyak. Ada yang dari TNI, guru mungkin, atau mungkin dari kepolisian, silakan mereka. Tetapi perlu disiapkan dari sekarang dan hilangkan stigma bahwa masuk itu butuh biaya, masuk itu butuh uang, masuk itu butuh jual benda dan lain sebagainya. Hilangkan itu dulu, karena itulah yang membuat akan merusak psikologi kita pada saat kita berlatih. Berpikir dia sambil berlari, dia berpikir bagaimana saya mau lulus, orang tua saya nggak punya uang. Itulah yang merubah dia. Akhirnya wah iya. Secara mental kalah duluan ini. Itu dia. Kalah duluan dia. Gimana mau perang gitu kan. Belum perang aja udah kalah. Udah kalah, iya. Jadi itu ya, ngerti tujuan masuk. Bukan ini candaan ya Pak Dandim, tapi ada biasanya kalau sudah berseragam itu disayang calon mertua gitu. Betul sekali. Nah, ada hal seperti itu tapi kelihatannya joke, tapi kadang-kadang mempengaruhi mental seorang anggota prajurit TNI begitu Pak Dandim. Atau bagaimana? Ya nggak apa-apa disayang mertua juga kan nggak apa-apa gitu. Tapi benar sih Mbak, dulu ya saya nggak bisa membicarakan orang ya karena saya tidak tahu ya. Tapi saya pengalaman pribadi dulu. Saya dengan pacar saya yang sekarang jadi istri ini, dulu saya dari SMA kan, saya telepon dibilang lagi ke pasar lah, lagi tidur. Saya pendidikan kan mereka tidak tahu. Saya pendidikan mereka tidak tahu.
Saya telepon juga tuh waktu saya pendidikan, saya telepon, dibilang lagi ikut mamanya dan lain sebagainya. Pokoknya udah nggak ada inilah, Sulit nggak ada ketemunya, harapan gitu oke. kan. Pada saat saya cuti, saya datang ke sana dengan berpakaian loreng, ya kan, datang ke rumahnya, wih itu sambutannya sangat luar biasa. Dia tidak tahu, mertua saya tidak tahu kalau itu, ya mohon maaf ya, Ya. itu perwira, nggak tahu. Pokoknya itu tentara gitu Iya, kan. iya. Tidak tahu itu akbil bukan gitu. Sambutannya sangat luar biasa dan itu memang terjadi. Kenapa? Mungkin orang berpikirnya ya otomatis dengan menjadi seorang prajurit itu sudah pasti mapan. Iya. Sudah pasti mapan. Mereka tidak tahu dan banyak orang berpikir ini kalau orang yang tahu, Tamtama itu gajinya kecil. Yang besar itu perwira. Enggak, sama semua. Sama, hanya bedanya sedikit saja gitu. Hanya bedanya sedikit. Bagaimana kita saja mensyukuri. Kan Iya. gitu ya, Mbak ya. Benar. Jadi candaan itu ya benar juga sih. Bener juga karena banyak yang candaan sih kelihatannya, tapi kan kadang-kadang saya ingin mengatakan begini, kadang-kadang candaan itu merubah orientasi seorang anggota TNI, karena bagi saya anggota TNI ini adalah etalase bangsa. Dia jadi depan, garda terdepan dalam membela bangsa, sikap dan tindak tanduknya juga menjadi sorotan publik karena mengayomi dan punya tugas berat lah untuk menjaga keutuhan NKRI ini. Nah, jika orientasinya hanya untuk disayang mertua kan agak terjadi pergeseran orientasi begitu ya, walaupun itu domino effect ya yang dialami oleh kalau datang dengan seragam loreng begitu ya. Nah, itu dia pemirsa ya, sedikit curian curhat gitu ya. Jadi orientasinya ini memang benar-benar harus dibetulkan begitu. Pak Dandim, di tengah sekarang ini banyak permasalahan yang dialami oleh anak muda. Ada generasi strawberry lah yang tadi bagus di luar tapi lembek di dalam. Optimis tidak Pak Dandim dalam penjaringan Tamtama gelombang pertama ini akan terjaring anak-anak muda kita yang memang siap di garda terdepan membela bangsa? Saya masih tetap optimis, Mbak. Saya masih tetap optimis dengan hal seperti itu. Ya. Memang ini perlu banyak edukasi-edukasi yang dilakukan oleh anggota-anggota kami khususnya. Makanya ke depan mungkin kami akan memerintahkan anggota kami, contohnya mungkin di hari Senin biasanya kan menjadi inspektur upacara, kemudian bisa masuk ke sela-sela mereka untuk menyampaikan beberapa seperti apa sih seorang prajurit gitu. Bagaimana sih prajurit itu? Apa sih yang bisa dibilang apa sih enaknya jadi seorang prajurit, apa tidak enaknya? Pasti tentu akan ada tidak enaknya. Tapi ya tidak enak ini kan tergantung kita gitu. Memang ini perlu edukasi-edukasi yang harus terus disisipi kepada anak-anak muda kita. Iya, saya akan bertanya apa tidak enaknya. Saya tidak akan bertanya apa enaknya Pak Dandim, tapi saya ingin menyapa dulu teman-teman yang sudah bergabung di live kita pada hari ini. Ada Ibu ini ya, Zahra selalu menunggu. Ini saya menyapa saja karena tadi saya membuka ini. Semoga anakku kelak bisa jadi abdi negara seperti Bapak, katanya ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah bergabung. Mantap, TNI keren. Ya, itu beberapa di antara komentar di live kita Pak Dandim. Jadi melihat beberapa komentar ini sebetulnya kan masyarakat kita punya harapan nih kepada TNI, sehingga memang harus diperjelas orientasinya apa ini masuk menjadi anggota TNI begitu. Apakah supaya mapan atau mengabdi kepada negara, karena judul dialog kita pada malam hari ini adalah negara memanggilmu anak muda Indonesia untuk mengabdi menjadi garda terdepan membela bangsa dan negara. Tapi orientasinya apa dulu nih, sehingga saya ingin bertanya tidak enaknya kepada Pak Dandim. Sehingga mereka yang mau masuk TNI ini benar-benar ngerti apa sih tidak enaknya menjadi TNI begitu, Pak Dandim. Tidak enaknya menjadi TNI di saat kita harus meninggalkan keluarga. Iya. Itu saja sebenarnya tidak enaknya. Kenapa saya bilang tidak enaknya, memang kita harus berjauhan dengan keluarga pada saat kita melaksanakan penugasan dan lain sebagainya. Dan dulu kita belum ada namanya yang akan dibangun batalion teritorial. Kita melaksanakan kegiatan pengamanan wilayah yang kita tidak tahu apakah saya akan pulang masih hidup atau saya pulang hanya tinggal nama. Nah, itu mungkin tidak enaknya, tapi kan kita yakin ya semuanya itu kan, kalau orang Islam bilang di umur 4 bulan dalam kandungan kan itu sudah tercatat tuh kan, kapan kita rezekinya, jodohnya, matinya gitu kan.
Ya buktinya saya sampai sekarang dan beberapa prajurit saya mungkin yang pernah penugasan Papua, mereka masih hidup sampai sekarang. Memang kalau bagi saya pribadi dan mungkin juga ini akan dirasakan oleh rekan-rekan prajurit, di saat kita harus meninggalkan keluarga untuk melaksanakan sebuah tugas, tapi tidak enak itu menjadi sebuah kebanggaan. Gitu, kita pernah melaksanakan penugasan. Iya, nah itu dia. Memang harus siap ditugaskan dimanapun kalau sudah menjadi anggota TNI, mau di daerah konflik kah atau di daerah yang makmur sentosa kah, harus siap begitu ya. Itu tidak enaknya. Apakah kemudian di dalam internal ini ketika misalnya sudah diterima nih anak-anak muda kita misalnya calon tamtama, ada pembinaan mental seperti itu, atau memang kan yang terjaring otomatis mereka yang siap secara fisik dan mental sih sebetulnya Pak Dandim, tapi apa ada pembinaan lanjutan untuk meneguhkan hati mereka mengabdi kepada bangsa dan negara? Tentunya ada, Mbak. Jadi pada saat sudah keterima, dari mulai awal pendidikan mereka sudah disiapkan mental, disiapkan fisik. Mungkin yang kalau dibilang kayak penyiapan mental mungkin lebih bagus itu pada saat pendidikan. Dan itu dilakukan. Mungkin masalah kegiatan ibadah, dan itu wajib harus bersama-sama 5 waktu. Kemudian yang Nasrani juga melaksanakan ibadah, karena yang Hindu juga melaksanakan ibadah, karena dalam pendidikan itu tetap akan diberikan waktu untuk melaksanakan ibadah. Kemudian pembinaan fisik itu setiap hari. Mulai dari pagi mereka pembinaan fisik, siang sebelum makan siang pembinaan fisik, malam sebelum tidur malam mereka pembinaan fisik. Kenapa mereka harus lakukan seperti itu? Itulah yang akan membuat mereka tertekan. Jadi tertekan di sini adalah untuk membentuk mental dia. Karena prajurit itu semakin mereka ditekan, itu akan keluar. Akan keluar semua pemikiran, inovasi-inovasi itu akan keluar. Bagaimana caranya saya ditekan, tapi saya harus tetap terlihat oleh para pelatih kita ini tetap harus semangat. Karena kalau pelatih ini melihat siswanya loyo-loyo, bukan malah diberhentikan, justru ditambah lagi. Itulah. Jadi mulai sejak dini pada saat pendidikan itulah spiritualnya ditambah, mentalnya ditambah, pengetahuan militernya ditambah. Bagaimana cara untuk meyakinkan bahwa yang mereka lakukan ini adalah untuk pengabdian kepada bangsa dan negara. Ya, Pak Dandim, berapa orang yang akan diterima pada gelombang pertama ini? Apakah ada zona daerah misalnya NTB atau Lombok Timur secara spesifik berapa orang yang akan terima? Ada jatah-jatah daerahnya seperti itu enggak? Untuk saat ini dengan adanya pembentukan batalion itu belum ada kuota. Oh, dari NTB harus sekian, tidak. Itu nanti akan terjaring pada saat melakukan kegiatan tes. Makanya mungkin saya hanya bisa memberikan saran kepada anak-anak kita, lakukan semua pembinaan dari sejak dini. Jika kau memang ingin mengabdikan kepada bangsa dan negara melalui prajurit TNI Angkatan Darat. Baik, kita di ujung waktu. Pertanyaan terakhir saya, Pak Dandim, untuk menjadi seorang anggota TNI, mendengar penjelasan Pak Dandim ini tidak mudah. Memang harus ada pressure yang harus diberikan demi mengeluarkan kreativitas dan inovatif anak bangsa ini. Kemudian ada latihan fisik, ada persyaratan tertentu yang harus dilakukan oleh para calon-calon prajurit TNI. Ujungnya Pak Dandim, ketika mereka sudah jadi, ketika mereka sudah terima menjadi prajurit TNI, apa sih ujungnya atau output apa yang ingin kita raih sehingga NKRI ini harga mati katanya Bapak Paul Akbar, terima kasih sudah bergabung, sehingga benar-benar NKRI harga mati itu dihayati oleh prajurit TNI. Ya inilah didasari mulai dari awal dengan kegiatan malam hari ini. Tentunya di sini saya lebih cenderung untuk menyampaikan bahwa masuk tentara itu kan gratis ya. Ya, gratis, sekali lagi gratis. Gitu. Baik. Nah, di sinilah harus dari awal mereka harus dididik benar. Gitu. Ya. Kalau dari awalnya saja mereka tidak benar, saya yakin sampai ke depannya juga mereka benar, dan apa yang kita harapkan untuk mengabdi tidak akan tercapai. Tapi kalau memang mereka benar-benar dari awal masuk sesuai dengan ketentuan, mereka mengikuti pendidikan dengan baik sampai dengan menjadi seorang prajurit, tidak terkontaminasi dengan hal yang negatif, pengabdian kepada bangsa dan negara dan tugas yang diberikan oleh pimpinan untuk menjaga, tentunya akan menjaga NKRI ini akan terlaksana dengan baik. Gitu. Tapi kalau dari awal saja sudah tidak benar, saya yakin setelah mereka lulus, mereka bisa mendapatkan uang dan lain sebagainya, kemudian mereka terkontaminasi dengan hal yang lain, ya
mohon maaf aja, beberapa oknum TNI, memang saya bilang mungkin TNI tidak semuanya baik ya. Memang ada beberapa oknum mungkin dipecat dan lain sebagainya. Itu kan sangat menyayangkan. Sangat menyayangkan sekali. Sekarang TNI gaji tetap. Gitu kan. Walaupun kita sakit, tetap digaji, tidak dikurangi. Tapi benar sakit ya. Tapi kan tidak dikurangi. Itu sudah sangat luar biasa. Dalam 1 bulan itu benar-benar sebelum kerja kita sudah digaji. Gitu. Jika hal itu tidak diawali dengan yang baik, mentalnya baik, spiritualnya baik, saya yakin untuk menjaga, tidak usah menjaga NKRI, menjaga wilayah aja, saya yakin tidak akan mampu. Karena pemikirannya sudah berbeda. Sudah berbeda. Betul. Jadi harus diawali dengan integritas. Betul. Baik, Pak Dandim, terima kasih atas informasi yang luar biasa ini, dan kita yakini bahwa ini informasi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, begitu ya. Dan sekali lagi, masuk menjadi prajurit TNI itu gratis. Gratis. Terima kasih Pak Dandim atas waktunya, dan pemirsa itu bincang-bincang saya dengan Dandim 1615 Lombok Timur, Bapak Letkol Infanteri Bayu Sigit Dwi Untoro, yang sudah memberikan informasi terbuka kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Lombok Timur yang ingin anaknya atau Anda anak muda di luaran sana yang ingin menjadi prajurit TNI. Sudah dibuka gelombang pertama untuk tamtama, Pak Dandim ya. Silahkan mencari informasinya, jika kurang jelas silahkan datang ke Kodim 1615 Lombok Timur. Dan satu yang ingin kami highlight, pemirsa, bahwa apapun yang Anda mulai dengan integritas yang baik, maka akan menghasilkan output yang baik. Dan tentunya untuk anggota TNI, integritas yang baik dari anggota TNI akan membawa Indonesia menjadi lebih baik dan lebih maju. Saya Marista. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dandim. Kita